Puncak dari obsesinya adalah ilmu yang sangat keramat. Beberapa orang menyebutnya ilmu Batara Karang atau ilmu penolak kematian. Alkisah, di masa peralihan yang penuh gejolak di tanah Jawa, ketika ajaran lama masih kuat beriringan dengan masuknya pengaruh baru, hidup seorang pertapa sakti mandraguna. Namanya kerap dilupakan oleh waktu, namun kisahnya abadi dalam wujud yang mengerikan. Sebutlah ia Ki Broto, seorang ahli spiritual yang amat terobsesi dengan kesempurnaan abadi. Ki Broto mendalami berbagai ilmu gaib dan olah batin yang ekstrim. Ia bukan sekedar mencari kesaktian duniawi, tapi yang ia dambakan adalah kehidupan abadi. Sebuah keadaan di mana raga dan jiwanya tidak tunduk pada hukum alam, terutama kematian. Ia melakukan puasa yang tak terperi beratnya, bertapa di gua-gua terpencil, dan melakoni ritual-ritual terlarang yang konon hanya diketahui oleh para leluhur kuno. Puncak dari obsesinya adalah ilmu yang sangat keramat. Beberapa orang menyebutnya ilmu Batara Karang atau ilmu penolak kematian. Ilmu ini menjanjikan bahwa tubuh penganutnya tidak akan membusuk dan hancur seperti jasad manusia biasa. Namun, ilmu ini datang dengan syarat yang amat berat. Sang penganut harus melepaskan semua ikatan duniawi, termasuk keinginan untuk kembali ke haribaan Tuhan, dan bersedia menerima kutukan keabadian yang terpisah dari alam manusia maupun alam baka. Ki Broto, dengan keangkuhan dan keserakahannya akan keabadian, menyanggupi syarat itu. Bertahun-tahun berlalu, Ki Broto akhirnya meninggal dunia dalam posisi bertapa yang kaku. Namun, keajaiban sekaligus kengerian terjadi. Jasadnya tidak membusuk. Ilmu yang ia miliki bekerja dengan sempurna, tetapi ia tidak mendapatkan keabadian yang mulia, melainkan kutukan yang amat pedih. Saat jasadnya seharusnya menyatu dengan tanah, justru tubuhnya menolak untuk kembali ke unsur bumi. Perlahan namun pasti, tubuh Ki Broto mulai menyusut, menciut hingga seukuran satu jengkal tangan orang dewasa. Tulang belulangnya mengecil, kulitnya mengering dan menghitam seperti mumi, dan wajahnya berubah menjadi wujud menyerupai boneka kecil yang mengerikan, dengan sorot mata cekung yang menyiratkan penderitaan abadi. Hanya ada 3 bagian tubuhnya yang tidak ikut menyusut dan bahkan terus tumbuh, yaitu rambutnya tumbuh memanjang, tebal, dan terurai tak terawat hingga menyentuh tanah. Kemudian, kukunya memanjang dan meruncing tajam. Terakhir, taringnya mencuat keluar, menambah kesan buas dan mengerikan. Inilah wujud dari makhluk kecil yang kemudian dikenal sebagai Jenglot. Makhluk yang dulunya adalah manusia, yang ditolak oleh bumi karena kesombongan ilmunya, dan ditolak oleh alam baka karena ambisinya untuk hidup abadi. Ki Broto kini terjebak di antara 2 dunia, hidup abadi dalam wujud yang menyedihkan, tanpa ketenangan. Menurut mitos yang beredar, Jenglot yang hidup ini konon memerlukan asupan untuk mempertahankan keabadian terkutuknya. Ia tidak makan makanan biasa, melainkan dipercaya meminum setetes darah manusia setiap hari, biasanya melalui perantara gaib, tanpa menyentuh langsung. Jenglot kemudian banyak ditemukan, baik secara misterius di tempat-tempat keramat maupun sengaja dipertunjukkan oleh orang-orang tertentu. Bagi sebagian masyarakat yang percaya, Jenglot bukan sekedar mumi kecil. Ia adalah benda pusaka yang memiliki kekuatan supranatural.
Pemilik jenglot konon dapat memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan seperti pesugihan, pengasihan, atau bahkan mencelakai orang lain. Namun, di sisi lain, ada juga yang meyakini bahwa jenglot hanyalah mayat atau artefak yang telah dimumifikasi, yang dibuat sedemikian rupa, kadang dari kepala monyet, ekor kuda, dan bahan lain untuk tujuan penipuan atau hiburan mistis belaka. Terlepas dari perdebatan ilmiah atau supranatural, kisah Ki Broto yang menjelma menjadi jenglot tetap menjadi pengingat yang kelam bahwa ambisi tak terbatas, terutama untuk menolak kodrat kematian, hanya akan berakhir pada kutukan yang abadi dan mengerikan. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat. Dan cerita pun selesai.